urgensi hunian vertikal, Pak Gun. Betul. Penting kan nih hunian vertikal teh? Hunian vertikal itu memang untuk di perkotaan itu sebuah keharusan ya. Mana orang menarik dulu ya, Betul. agar bisa tinggal di rusun itu. Betul. Daya dan trust itu perlu dibangun antara pengelola dengan penghuni. Huni rusun ini, alumni rusun itu adalah masyarakat yang sudah lolos dari proses social learning. Nah, memang di perkotaan-perkotaan itu mestinya sudah vertical housing. Penting itu pasca mereka keluar dari rusun ya. Yeah. Memang itu juga secara ekosistem harus disiapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waalaikumsalam. Atran di mana saja berada. Kali ini kita memasuki podcast yang keempat di seri PPJ, ya, podcast P3JB Juara. Ya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa juga ya. Banyak berbicara permukiman ya di daerah di Jawa Barat maupun di nasional ya. Dan di Jawa Barat memegang beberapa jabatan terkait dengan perumahan permukiman. Bintang tamu kita, narasumber kita sekarang Dr. Ahmad Gunawan STMT. Pak Gun ya dikenalnya. Ya. Pak Gun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di PPJ Pak Gun, podcast P3JB Juara. Merupakan salah satu media kita untuk mendiseminasikan ya sharing terkait dengan perumahan permukiman di Jawa Barat, khususnya hunian vertikal, karena PPJ ini dikelola di bawah P3JB, PTD Pengelolaan Pelayanan Perumahan Jawa Barat atau Disperkim Jawa Barat. Pak Gun, tak kenal maka tak sayang Pak Gun. Kenalan dulu deh. Pak Gun nih aktivitasnya kalau saya baca di CV itu di sekretaris Pokja PKP Pak ya. Betul. Jabatan yang luar biasa itu ya, bisa memberikan kontribusi banyak gitu di perumahan permukiman. Selain di Pokja PKP Pak, aktivitasnya Pak Gun? Saya juga ada di riset associate di KKPPK SAPPK ITB. Saat ini juga ada beberapa penelitian terkait dengan urban renewal ya, di Kota Bandung. Ya. Akademisi juga ya Pak Gun? Betul. Betul. Luar biasa. Bicara banyak terkait dengan nanti mungkin perumahan permukiman ya, terutama ya. Betul. Sobat Atran, kali ini kita akan berbicara terkait dengan membangun budaya hunian vertikal. Ya, temanya lumayan nih, membangun budaya hunian vertikal, dan narasumber kita sangat kompeten dengan hal itu. Pak Gun, bicara ini budaya hunian vertikal nih, kita mungkin bicara dulu dari sisi urgensi hunian vertikal Pak Gun. Betul. Penting kan nih hunian vertikal tuh? Gitu Pak Gun. Betul. Nah, apakah jadi solusi gitu ya? Nah, gimana Pak Gun nih? Dan nanti mungkin dari sisi budaya yang bisa Pak Gun cerita nih, gimana nih Pak Gun? Betul. Jadi hunian vertikal itu memang untuk di perkotaan itu sebuah keharusan ya. Keharusan kan? Betul. Jadi kalau kita lihat dari beberapa negara juga seperti Singapura begitu, Iya. itu juga tahun 60-an itu krisis perumahan, slum juga, squatter settlement juga, sama lah seperti kita, mungkin bisa lebih parah begitu ya. Nah, Tahun 60-an kan? Tahun 60-an. Singapura. Kemudian waktu itu berdiri XDB begitu, membangun hunian vertikal, dan memang supporting dari pemerintahnya sangat besar begitu ya, full support begitu. Kemudian bangun flat begitu, apartemen, dan dalam waktu 5 tahun itu sudah cukup besar yang dibangun, dan itu terus begitu sampai sekarang, bahkan sekarang sudah 80% lah yang tinggal di
flat begitu. Hunian vertikal. Betul, CBD hampir dia. yang dibangun oleh XDB begitu ya. Nah kemudian juga di Eropa juga kita relatif memang masih baru ya, mulai itu 74 itu pertama di Klender begitu ya. Kemudian juga tahun 80-an lah mulai banyak dibangun, tapi juga sempat turun lagi begitu ya. Waktu itu sempat ada program yang 1000 tower gitu, 2000-an sekian begitu ya, ke 2007 begitu 1000 ya. tower dari Kemenperak itu. Ya betul, jadi kelihatannya kurang begitu tercapai ya targetnya, begitu turun. Kemudian 2015 kemarin sempat naik lagi begitu, mulai sampai sekarang gitu. Dan sekarang kan targetnya di sampai 2024 ini, 2019-2024 itu kan targetnya 1 juta unit ya, 500 untuk Rusunawa, 500.000 untuk Rusunawa, 500.000 untuk Rusunami begitu. Nah, memang di perkotaan-perkotaan itu mestinya sudah vertical housing begitu ya, karena kita tahu bahwa lahan kita kan semakin, ya lahannya begitu-begitu terus begitu ya, penduduk terus bertambah, kebutuhan perumahan juga meningkat begitu ya. Jadi ini ya kalau dilihat dari urgensinya sangat urgent begitu, ya? Betul. Begitu. Nah sekarang dari sisi tadi ya, dikaitkan dengan fisik ya, tadi keterbatasan lahan, kemudian juga peningkatan jumlah penduduk Pak Gun, sehingga bahwa hunian vertikal itu kalau dilihat dari urgensinya memang tinggi gitu ya. Nah tapi kan tadi harus direspon oleh budaya Pak Gun. Betul. Gimana nih Pak Gun? Nah ini kita penting ya, bicara budaya hunian vertikal itu. Saya sih senang lihat belajar dari kegagalan juga. Nanti dari kegagalan dan keberhasilan di beberapa tempat gitu ya. Di Amerika itu, di St. Louis itu, mungkin Pak Taufik pernah dengar Pruitt Igoe yang bangun rusun dalam skala besar begitu. Bahkan waktu masif. Waktu itu dianggap kebangkitan arsitektur modern lah begitu. Itu tahun 50-an begitu ya. Tapi tidak lama, sampai 74 itu dirobohkan begitu. Nah, dirobohkan 50-74 ya. Cuman berapa tahun 24 itu? 14. Berarti 24 ya. 24 tahun. Nah, itu kan udah langsung dirobohkan. Kenapa? Karena memang waktu itu pada awal-awal itu pengelolaannya masih bagus, masih disubsidi pemerintah besar begitu, masih berjalan begitu. Tapi ketika berkurang subsidinya, kemudian pengelolaannya jadi turun, kemudian tidak ada pemberdayaan di masyarakatnya, peningkatan ekonominya, bahkan itu jadi tempat sarang preman dan narkoba gitu. Sehingga di sana malah terjadi pemusatan kemiskinan dan terjadi segregasi antara si kompleks tersebut begitu dengan sekitarnya begitu. Sehingga lebih banyak masalahnya daripada ini. Nah, akhirnya dihancurkan. Nah, tapi kalau kita lihat di beberapa tempat yang berhasil, saya sih memang saya lihat yang bagus itu Singapura ya. Kita nggak apa-apa lihat Singapura karena memang dianggap paling berhasil itu di dunia dengan XDB-nya begitu ya. Hampir 80% lah penduduknya itu tinggal di hunian vertikal. Betul, di hunian vertikal. Kenapa dia bisa bertahan seperti itu? Nah, pertanyaannya itu kan pertanyaannya. Ya, kenapa nih? Nah, memang pertama dari sisi kewenangan si XDB itu sangat besar ya. Jadi artinya hampir secara keseluruhan kan XDB yang mengelola, XDB yang membangun, XDB yang mengembangkan. Itu kayak badan pengelola, pengelola dan badan untuk penyediaan perumahan di Singapura begitu ya. Dia punya kewenangan yang sangat besar, kemudian juga punya komitmen yang sangat tinggi begitu. Kemudian juga saya lihat dari program-programnya itu memang cukup. Setelah mereka menyediakan rumah hunian itu dengan baik, mereka juga punya program-program yang sangat baik untuk penghuninya.
Oke, pertama dari sisi kelembagaan gitu ya. Betul, dari Jadi sisi SDB ini kelembagaan. memang kelembagaannya memang betul-betul sudah stabil, artinya Stabil. disupport oleh pemerintah dan sebagainya, Betul, SDM dan betul. sebagainya. Jadi kelembagaannya sudah oke lah gitu Pak ya. Sudah oke, betul. Kemudian programnya juga sangat oke. Nah, Jadi programnya itu bahkan yang muncul itu kan juga di situ ada namanya kampung vertikal. kampung vertikal. Nah, itu juga menjadi apa ya, ikoniknya mereka gitu ya. Kampung spirit gitu. Ya. Jadi dia punya namanya social hub. Hmm, Jadi fasilitas-fasilitas publik untuk masyarakat itu berinteraksi itu Diberikan- sangat diwadahi. diberikan di rusun itu ada. Betul, jadi di setiap Difasilitasi, gitu. flat itu difasilitasi, dibangun begitu, jadi diciptakan nyaman begitu. Jadi kuncinya itu menurut saya livable. Jadi tidak hanya sekedar bangunan fisik vertikal begitu. Tapi memang layak. Layak, betul. Layak itu artinya secara fisik bagus, secara sosial ekonominya juga bagus begitu, sehingga masyarakatnya itu memang ya hidup di kawasan yang layak. Oke. Jadi tidak hanya rusunnya saja, tapi kawasannya sama aktivitas-aktivitasnya, Pak. Ya. Gitu. Jadi berkaca dari Singapura, satu memang kelembagaannya udah bagus. Udah bagus. Yang kedua ada supporting dari sisi program gitu ya. Betul, Programnya betul. bagus, kemudian juga menciptakan huniannya yang layak, Betul. didukung dengan program-program tadi ya. Mungkin lebih ke arah bagaimana terjadi proses pemberdayaan di rusunnya yang bagus gitu ya. Betul. Jadi pelibatan masyarakat atau penghuni flat itu sangat tinggi begitu ya. Jadi ada namanya community day, community festival, kemudian ada kegiatan-kegiatan komunitas begitu, itu sangat besar gitu. Ya, digerakkan gitu ya. Digerakkan, difasilitasi begitu ya. Jadi diberi ruang, diberi tempat, diberi ruang untuk masyarakat itu berinteraksi begitu. Ya, ya. Jadi spirit kampung itu yang tadinya itu harus dimunculkan di sana begitu. Jadi tetap interaksi sosialnya itu dimunculkan. Ya. Kan seringkali kita itu kalau tinggal di rusun kan itu menjadi individual nih. Nah, itu. Jadi pintu-pintu itu lebih banyak tertutup. Kenapa? Kalau di dulunya katanya di landed housing itu interaksi dengan tetangga Tinggi. baik begitu ya. Suka saling meminjam. Kenapa di rusun tidak bisa terjadi kan begitu ya? Ya. Jadi ini ya apartemen transit nih yang dikelola Pak Gun, yang dikelola Jawa Barat juga. Kita mencoba Betul. mendorong bagaimana interaksi sosial ini terjadi di apartemen transit. Jadi jangan sampai mereka antara satu hunian dengan hunian itu nggak kenal. Betul, Ya. betul. Makanya kita dorong, dan saya menyampaikan ke penghuni kalau ada kegiatan sosialisasi gitu dari kita, bahwa Bapak Ibu rekan-rekan semua di apartemen transit itu bukan ngekos gitu ya, tapi menghuni seperti halnya Bapak Ibu sekalian berada di sebuah perumahan. Tapi kalau yang lain mungkin yang bisa dilihat itu adalah perumahannya sifatnya ke mendatar, Betul. ya, horizontal atau landed. Nah, Bapak Ibu semua di sininya perumahannya sifatnya vertikal ke atas. Jadi harus bertetangga. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, karena sifatnya menghuni di sini, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial harus. Jadi di apartemen transit kita juga Pak Gun ada yang namanya kegiatan pengajian, Pak, betul. ya. Tiap sore, kemudian juga ada kegiatan ibu-ibu memasak bareng, kemudian juga ada komunitas usahanya, ada komunitas olahraganya juga. Beberapa rusun misalnya di Batu Jajar tiap Jumat olahraga aerobik gitu ya. Betul. Nah itu mungkin ya kita juga. Nah Betul mungkin sekali, Pak. mungkin juga sedikit mendekati dengan yang tadi mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya akar persoalannya itu apa sih sebenarnya, Ya. kan begitu ya. Jadi yang sangat mendasar menurut saya ini adalah masalah kemiskinan, gitu ya. Jadi kalau dari data kemiskinan dan ketimpangan ini yang dikeluarin Ipsos begitu ya 2023, kita ini termasuk masih yang dikhawatirkan begitu, karena 44% lah kekhawatirannya dibanding negara-negara yang lain begitu ya. Artinya apa? Itu data 2023. 2023, betul. Jadi ya ini yang menjadi concern kita begitu ya.
Jadi peningkatan ekonomi masyarakat di rusun itu menjadi sangat penting begitu. Jadi saya ngelihatnya malah rusun ini kan salah satu alat atau prasyarat orang itu bisa lebih produktif sebenarnya, punya akses yang lebih luas, punya potensi yang lebih banyak. Nah, potensi-potensi yang ada di rusun ini kalau tidak kita tangkap, tidak disadari oleh penghuni, akhirnya merasanya kan hanya tinggal tadinya dilanded ke vertikal. Padahal sebenarnya dengan tinggal di vertikal itu potensi yang atau peluang-peluang untuk lebih banyak. Jadi yang pertama tentunya dengan fasilitas yang baik, begitu ya, hunian yang baik, itu sebenarnya harkat dan martabat penghuninya. Jadi kalau kita tinggal jadi rumah itu sebagai identitas diri gitu, itu akan meningkatkan dignity masyarakat. Nah, itu relevan, Pak. Kenapa di kita disebutnya apartemen? Betul. Untuk salah satu meningkatkan itu dignity. Iya, ya. Betul. Jadi yang saya temukan juga di KI begitu ya, yang tempat riset saya, memang terjadi perubahan perilaku. Mereka itu kalau sore lebih bersolek ibu-ibu begitu ya, karena merasa lebih bangga tinggal di sana begitu. Yeah. Kemudian ada satpamnya, kemudian banyak tamu yang datang, jadi mereka juga merasa seperti tinggal di tempat orang-orang kaya begitu. Yeah. Nah, ini salah satu yang membuat mereka itu bisa lebih percaya diri begitu ya. Nah, kemudian potensi-potensi di rusun yang lain itu kan misalnya begini, Pak. Peluang pekerjaan baru itu sangat banyak. Bisa di-create. Jadi bisa juga kerjasama, peluang-peluang dari perusahaan yang datang itu cukup tinggi. Jadi program CSR memberikan bantuan gerobak, kemudian usaha begitu ya. Kemudian kalau saya lihat di apartemen transitnya Jawa Barat juga sudah keren banget, sudah banyak kegiatan-kegiatan urban farmingnya, pelatihan keterampilan, kemudian akses ke kredit. Ya kita mencoba menabung, Pak, itu tadi membuat bagaimana program-program di mengelola rusun itu, atau kita itu mengelola apartemen transit itu. Betul. Bukan hanya sekadar mengelola seperti halnya mengelola kosan. Kalau mengelola kosan itu cukup dengan satu orang saja gitu ya, dari kosan, berapa iurannya, kalau ada kerusakan apa cukup gitu Pak. Betul. Tapi ini bukan hanya sekedar itu, jauh lebih dari itu. Kita itu mengkondisikan membangun budaya. Betul. Ya, jadi di sana itu membangun budaya. Yang itu yang pertama. Yang kedua ya, apartemen transit itu juga menciptakan tadi peluang-peluang usaha. Jadi kita mendorong ada namanya pelatihan Pak di kita, ada pelatihan yang sifatnya meningkatkan hard skill penghuni ya, untuk menciptakan tadi peluang-peluang usaha. Nah, selain itu juga kita di apartemen transit itu mencoba juga penghuni itu bisa terjadi social learning. Betul. Jadi mereka belajar. Nah, belajarnya itu apa? Secara organisasi mereka dibentuk, ada namanya KWR, ada proses pemilihan. KWR itu ketua warga rusun Pak. Ketua warga rusun. Ya, jadi komunitas di mereka ada proses memilih ketua warga rusun gitu ya. Seperti terjadi juga di masyarakat yang landed itu. Kemudian juga ada pengurus komunitas. Kemudian juga bagaimana menjalankan sebuah usaha dalam komunitas. Kita berikan pelatihannya. Ada pelatihan misalnya mengelola keuangan usaha komunitas. Kita berikan itu. Jadi program-program yang di apartemen transit itu bukan hanya sekedar mengelola rusun agar layak, bukan hanya. Betul. Ya betul bahwa rusun harus layak, harus bagus, harus nyaman, tapi sisi lain bahwa ada nilai plus gitu Pak. Mungkin hampir sama dengan yang tadi Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya program pemberdayaan ekonomi itu yang penting dilakukan di rusun begitu ya. Memang dari beberapa tempat lain sih memang itu
belum di follow up dengan program pemberdayaan. Jadi hanya bangun rusun begitu aja ya, bangun rusun terus pengelolaan fisik, kemudian masalah penarikan uang sewa begitu. Jadi berkutat di sana begitu. Nah, menurut saya itu harus buat program-program agar mereka itu memang secara ekonomi meningkat begitu. Jadi akses tadi yang Pak Taufik sebutkan itu harus dibuka memang. Bahkan perlu adanya memberikan kewenangan menurut saya Pak Taufik ke penghuni itu kewenangan untuk mengelola beberapa fasilitas rusun misalnya gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan mereka ya. Ekonomi sama tempat ruang rapat misalnya. Jadi kalau perlu disediakan ruang rapat, disediakan ruang rapat. Mereka yang mengelola. Masjid misalnya begitu. Mereka bisa mengelola. RSG misalnya begitu. Nah, kemudian untuk perbaikan rusun juga dilibatkan atau bahkan diberi kesempatan mereka untuk ikut begitu. Ya. Itu kita dorong, Pak. Jadi di kita ada namanya tadi KWR itu. Jadi kita berbagi, tapi ini mudah-mudahan sudah jalan gitu ya, belum melakukan evaluasi. Jadi kalau sifatnya yang lebih ke mempercantik rusun, saya berikan kesempatan. Misalnya gitu ya, di rusun itu kurang bunga, gitu ya. Itu mereka bisa berpartisipasi bagaimana si rumah susun atau huniannya itu menjadi lebih cantik. Gitu. Nah, ini menarik itu melibatkan itu. Jadi hasil riset saya menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di rusun itu partisipasinya jauh lebih baik daripada sebelum tinggal di rusun. Nah, itu penelitian ya Pak? Iya, itu hasil penelitian saya di DKI, kemudian di Bandung dan di Yogyakarta. Jadi partisipasi mereka ternyata jauh lebih tinggi. Partisipasi masyarakat itu terjadi di banyak hal, termasuk di kesehatannya. Jadi mereka tiap Jumat itu kelompok ibu-ibu itu Jumat bersih gitu ya. Kemudian juga kesehatannya terkait dengan senam tiap Jumat. Kelompok-kelompok tadi yang dilatih. Jadi kan tadi ada keterampilan misalnya tata boga begitu ya. Nah, pengelola rusun itu punya program yang namanya senam setiap Jumat begitu ya. Nah, itu disediakan ada konsumsinya kue. Nah, kue dan konsumsi itu yang buat adalah kelompok yang tadi ikut pelatihan. Jadi itu menciptakan agar terjadi kegiatan ekonomi pasca pelatihan. Jadi itu memang perlu diciptakan. Kemudian juga dilombakan. Jadi antar rusun itu tadi ibu-ibu yang bukan bikin kelompok. Jadi setelah pelatihan itu tidak berhenti. Ibu-ibu ini peserta pelatihan itu membentuk kelompok yang namanya IKM. Nah, bisa namanya apa saja begitu ya, bisa kelompok usaha bersama atau industri kecil atau apa begitu, diberi nama juga biar menarik gitu. Nah, ini tuh hasilnya itu nanti ada lombanya. Kalau saya di DKI itu ada lombanya begitu. Nah, nanti pemenangnya tentunya dapat insentif atau malah dapat bantuan dari CSR dan lain sebagainya. Nah, kemudian dibantu juga penjualannya. Jadi misalnya produksi kue begitu ya, itu dibantu penjualannya begitu. Jadi memang yang menurut saya budaya vertikal ini itu memang tidak berdiri hanya satu di budaya, tapi saling mempengaruhi antara kondisi fisik, kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, termasuk SDM-nya, manusianya itu begitu. Jadi saya temukan juga di Jogja Pak Taufik, itu menarik. Tadinya itu di permukiman kumuh, kemudian tinggal di rusun. Tinggal di rusun, tempat tinggalnya lumayan luas, infrastruktur dasarnya baik, ada air bersih. Ternyata dia bikin usaha, bikin kue, bikin lemper yang tadinya tidak bisa dilakukan kalau tidak di rusun. Jadi sebenarnya kita harapkan itu. Betul. Jadi sebenarnya kalau saya melihat peluang-peluang itu sangat besar, termasuk yang di kawasan-kawasan rusun yang luas, yang punya lahan terbuka untuk pertanian.
yang di tempat padat sebelumnya mereka nggak bisa bertani, nggak ada ruang sama sekali. Nah sekarang ada tempat begitu ya. Nah itu menarik. Itu ada yang berhasil tadinya memang menunggak cukup banyak gitu ya. Itu saya temukan di Jakarta. Jadi menunggaknya cukup besar, tapi setelah diajarin terus, kemudian pendekatannya juga kita pengelola itu perlu humanis sebenarnya ya. Nah kemudian mengelola ikut bertani, beternak ikan, memanfaatkan itu, akhirnya lunas juga. Jadi menurut saya itu yang perlu didorong ya. Jadi meningkatkan ekonominya mereka, kemudian hasilnya itu bisa ditabung, yang mereka juga nanti bisa dimanfaatkan untuk ketika keluar dari rusun. Nah kalau di kita itu Pak Gun, di apartemen Transit itu didorong untuk menabung. Betul. Jadi bukan nunggak. Insya Allah kalau di kita itu tidak ada yang nunggak, mungkin sedikit lah yang nunggak. Nah kegiatan-kegiatan ekonomi itu kita dorong untuk mereka menabung, Pak. Makanya di rusun itu ada namanya Gempita. Gerakan menabung penghuni apartemen transit. Nah itu kita sudah dalam bentuk buatan sistem IT-nya. Jadi kita sudah memonitor, Pak. Nah dari mulai menabung, siapa yang sudah menabung, tabungannya berapa, sampai kita mengklaster, Pak. Penghuni yang tabungannya di atas 5 juta itu kita sebut penghuni potensial. Nah, untuk apa? Kita siapkan mereka untuk bisa memiliki rumah. Jadi tabungannya itu dibuatkan untuk DP, Pak, kalau di kita. Dan payment. Makanya kita disebutnya apartemen transit kan sementara. Jadi nanti kembali kepada rumah. Nah, ada proses fasilitasi kepemilikan rumah yang kita sebut nanti Cafe Maha, Pak. Nanti mungkin sesi lain kita akan cerita keren. Cafe Maha, Pak. Nah itu mungkin yang di Jawa Barat, Pak. Nah itu keren. Ini terkait dengan tabungan ya. Kalau saya menemukan juga di beberapa tempat itu yang berjalan itu perlu didorong itu kelompok arisan. Biasanya mereka punya itu kelompok arisan. Nah ini biasanya berjalan, Pak. Arisan. Nah arisan itu tidak hanya arisan uang ya, bisa juga arisan barang dan lain sebagainya begitu ya. Nah kemudian yang potensi lain itu yang menurut saya menarik. Jadi akses terhadap kredit penghuni rusun ini meningkat. Asuransi. Jadi banyak asuransi kesehatan, asuransi pendidikan yang datang begitu ya. Kemudian mereka itu berani minjam dan itu dapat pinjaman untuk kegiatan-kegiatan produktif. Bahkan ada yang bisa sewa motor untuk usaha, untuk ojek. Nah ini terjadi. Nah ini yang menarik, saya melihat ada perubahan, memang ada perubahan pekerjaan dari yang sebelum tinggal di rusun dengan setelah tinggal di rusun begitu. Jadi tadi kan berbicara budaya. Jadi membangun budaya vertikal itu sebenarnya terjadinya itu adalah ketika mereka masuk rusun. Betul. Baru membangun budaya hunian vertikal. Jadi tidak mungkin gitu membangun budaya vertikal kalau tidak masuk rusun. Artinya bagaimana orang menarik dulu ya, agar bisa tinggal di rusun itu. Betul. Dengan menciptakan tadi, baru nanti setelah tertarik mereka masuk dan bisa melakukan proses pergeseran budaya dari hunian horizontal menjadi hunian vertikal seperti itu. Nah biasanya itu juga begini Pak Taufik, mereka itu enggan misalnya ke rusun begitu ya. Itu memang karena kebiasaan di landed housing yang memang tidak itu hilang begitu ya. Ketika berada di rusun itu hilang begitu. Padahal sebenarnya yang perlu dipertahankan itu nilai-nilainya. Jadi nilai-nilai yang ada di landed housing itu sebenarnya masih bisa dipertahankan di rusun. Misalnya kelembagaan, ada RW, RT begitu, itu diciptakan bisa di rusun. Yang tadi seperti Pak Taufik sebutkan ada KWR begitu ya. Kemudian kegiatannya juga. Jadi saya nemukan kalau yang di Jogja itu menarik. Mereka saya tanya yang tinggal di rusun itu, ini seperti kampung saja gitu. Loh kenapa kok bisa jadi kampung susun begitu ya? Jadi awalnya memang terjadi
gesekan antara penghuni rusun dengan masyarakat sekitar gitu, karena ada pagar ya. Tapi kemudian sama mereka dirobohkan pagar itu, penghuni rusun dengan si masyarakat sekitar itu bikin fasilitas publik bersama, tempat bermain bersama, dan kegiatan-kegiatannya juga yang ada di rusun itu ikut sama masyarakat yang di sekitarnya. Betul. Nah itu ternyata menciptakan ya suasana di rusun itu seperti di kampung, karena kegiatan-kegiatannya juga tidak terlalu banyak berubah. Punya kewajiban juga mereka yang tinggal di rusun itu ikut pos kampling atau ikut pos jandu begitu ya. Jadi memang ini salah satu cara untuk menciptakan bahwa sebenarnya budaya di landed housing yang bagus itu tetap bisa dibawa ke vertical housing begitu. Nah, salah satunya juga contoh yang menarik itu sebenarnya spirit kampung itu muncul ya seperti tadi, bertetangga. Kenapa kalau sebelumnya bertetangga itu bagus begitu ya, di rusun kok tidak? Nah ternyata saya tanya ya sebenarnya itu tergantung dari pribadi orangnya. Yang penting kita itu menciptakan ruang-ruang publik tadi Pak. Jadi sebenarnya interaksi antar penghuni itu adalah tergantung dari si penghuni, pribadi-pribadinya begitu. Tapi pengelola atau kita menciptakan tadi tempat-tempat atau menciptakan aktivitas-aktivitas. Nah yang penting lagi itu sebenarnya informasi Pak Taufik. Jadi kalau kita di rusun itu setiap ada kegiatan apapun itu ya, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan dan lain sebagainya, itu disosialisasikan dengan baik ke seluruh penghuni. Jadi tidak ada informasi ke pihak-pihak tertentu. Jadi biasanya itu ada kecemburuan itu. Jadi misalnya itu kalau ada pelatihan kelompok-kelompok itu saja gitu. Nah, L4 juga terjadi ya. Betul. Jadi hal-hal yang seperti ini lagi. Betul. Ini harus jadi keterbukaan informasi itu menjadi sangat penting begitu. Kemudian biasanya juga mereka tidak mau berkegiatan itu karena alasan kesibukan, misalnya ya, alasan kesibukan itu biasanya yang ibu-ibu muda punya anak kecil apa, kemudian tinggalnya di lantai atas, di kegiatannya di bawah, malas begitu. Nah itu perlu pendekatan yang memang lebih personal. Jadi pengelola itu perlu juga ke penghuni-penghuni itu untuk pendekatan menjelaskan begitu ya. Itu akan membuat trust juga antara penghuni dengan pengelola, sehingga di kegiatan itu mereka ikut aktif begitu ya. Nah itu kemudian juga selain informasi itu tentunya dari pengelola itu pendekatannya itu macam-macam memang. Jadi kegiatan atau potensi yang dimiliki penghuni itu didukung, disupport. Ini menarik. Jadi di DKI itu ada peserta KDI ya, kontes kegiatan begitu ya. Itu dari rusun tersebut. Nah itu sama pengelolanya disupport dan diumumkan. Kemudian kalau ada pas tampil nonton bareng gitu. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan itu yang perlu ditunjukkan gitu ya. Jadi supporting sosial ke masyarakat. Nah, itu dalam rangka mengelola tadi ya, mengelola budaya di dusun agar baik gitu ya. Betul. Bagus. Budaya dan trust itu perlu dibangun antara pengelola dengan penghuni, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh rusun itu masyarakat juga dengan senang hati datang gitu ya. Pak Gun, nah sekarang itu yang positifnya nih, kita juga harus mengantisipasi budaya-budaya negatif di rusun. Betul. Kita mungkin bisa sharing ke Sobat Afran budaya negatif di rusun yang harus kita antisipasi dan kita jaga jangan sampai terjadi mungkin. Betul. Kita harus belajar juga. Gimana nih Pak budaya? Nah betul. Budaya negatif. Kita belajar dari kegagalan rusun ya. Di awal-awal itu kan kita karena pengelolaannya kurang bagus begitu ya. Itu kan sering terjadi pemindah tanganan misalnya begitu ya. Kemudian tidak terkontrol, terjadi kriminalitas, seks bebas, narkoba dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian secara lingkungan juga karena mereka biasanya itu kalau di landed housing buang sampah langsung ke sungai, di rusun
buang langsung juga. Dari ada yang di awal-awal itu dari lantai atas ke bawah buang sampah begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi sebenarnya ada beberapa penyebab. Yang pertama, kalau yang saya teliti itu kan program resettlement ya. Jadi mereka ada unsur kekecewaan, ada unsur disinformasi juga begitu ya. Jadi belum move on lah masyarakatnya itu. Yeah. Nah itu juga menjadi sumber-sumber. Kemudian juga belum adanya peraturan yang jelas. Jadi kalau ada peraturan yang jelas dan itu harus diterapkan begitu, Pak Taufik. Kalau di DKI itu kan kalau melanggar bawa narkoba gitu atau memindah tangankan dan atau aturan-aturan yang lain lah, itu langsung dikeluarkan dan itu harus diterapkan begitu. Jadi memang ada aturan-aturan yang harus regulasinya jelas, aturannya jelas. Yang kedua adalah penegakan aturan yang ketat gitu ya. Betul. Dan regulasinya itu harus ada ya. Jadi mengatur penghuni itu harus ada. Nah, untuk di tempat yang kalau belum, di kita tata tertib betul, hunian gitu ya. itu sudah bagus. Ada yang misalnya belum ada beberapa rusun yang memang tidak ada aturan yang jelas, itu juga menimbulkan kekhawatiran mereka. Misalnya nih, aturan lama huni juga. Jadi kalau tidak ada aturan lama huni, mereka juga sebenarnya khawatir ke depan akan tinggal di mana begitu ya. Ini saya temukan di program resettlement, tetapi masih menempatinya gratis begitu beberapa lama, tapi belum keluar peraturannya terkait kapan mereka sampai kapan begitu ya, kemudian sewanya juga bagaimana. Nah ini kalau aturannya belum jelas, ini juga akan menyebabkan kekhawatiran. Nah kekhawatiran itu akan menyebabkan masyarakat itu juga tidak melakukan apa-apa gitu. Untuk aktif juga nggak mau begitu ya. Ya hanya sekedar tinggal aja di sana. Sekedar tinggal aja. Produktif enggak gitu ya. Betul itu. Itu yang kita khawatirkan. Betul. Nah kemudian juga yang negatifnya, misalnya kita kan sering tuh kalau di DKI itu yang ada lift, rusur-rusur ada lift, yang tadi karena ada kekecewaan dan lain sebagainya begitu, itu bahkan lift pun bisa dikasih apa itu botol atau apa biar nggak jalan gitu ya. Padahal itu sebenarnya merusak mereka sendiri kan kalau tidak. Nggak bisa. Betul. Ya. Nah kemudian kayak yang buang sampah sembarangan begitu. Nah biasanya pengelola itu juga bekerja sama dengan yang lain, Pak Taufik. Kalau misalnya tidak bisa diberitahu secara langsung, biasanya kerjasama dengan misalnya apakah DLH begitu ya. DLH yang turun memberikan sanksi dengan ada aturan begini, kalau buang sampah sembarangan nanti yang bertindak DLH. Nah itu juga membuat mereka cerah. Si pengelola nggak bisa, wah ini di luar dari kewenangan saya ini begitu. Bisa jadi seperti itu treatmentnya. Jadi pengelola itu bisa juga bekerja sama dengan yang lain begitu. Tapi sebenarnya itu memang untuk mendidik. Nanti ternyata setelah itu ada denda dan lain sebagainya. Kalau sudah berubah sudah tidak. Apalagi gitu. Kalau dikaitkan dengan tindak pidana ringan gitu ya, Betul. Betul. Nah itu seringkali kan di rusun itu sering terjadi misalnya perselisihan di keluarga, kemudian di pemuda. Itu kan pengelola mau nggak mau harus turun karena mereka mengadunya ke pengelola begitu. Jadi sebenarnya pengelola rusun ini tidak hanya urusan pengelolaan fisik, kebocoran aja betul gitu. Jadi apapun yang jadi urusan penghuni itu bagian dari pengelola. Pak Agun, jadi ini sekedar cerita ya. Mengelola rusun itu seperti mengelola kampung, Pak. Betul. Jadi semua masalah itu sebenarnya ada. Betul. Jadi kepala rusun itu setingkat lurah, bisa jadi setingkat lurah gitu ya. Betul. Ya mereka misalkan kayak di Rancai kayak itu kan di angka 600 KK berarti kan berapa RW itu kan? Betul. Gabungan RW kan kepala desa itu ya. Jadi kepala desanya juga hampir setingkat dengan kepala desa dengan permasalahan seperti kepala desa. Kayak gitu kan. Betul. Nah, itu menarik tuh. Saya menemukan juga itu kalau pada masa-masa ini tahun politik ya. Nah, biasanya itu ormas partai itu pada masuk itu, Pak. Pada masuk dengan bikin kegiatan macam-macam. Selama itu positif, menurut saya sih tidak apa-apa. Itu bagus-bagus saja.
Karena ternyata memang di rusun itu akan membuka akses politik begitu ya. Yang saya temukan itu penghuni yang di rusun itu memang jadinya ada yang beberapa ikut ormas, ikut partai. Artinya kan punya ini Ya, ya nggak apa-apa, organisasi ya, ya. Itu nggak bagus apa-apa. malahan. Jadi punya akses politik itu bagus, Pak. Jadi mereka yang datang ke rusun itu kan juga bisa menyuarakan sebenarnya dia bisa aspirasi dari rusun, mengartikulasikan betul gitu. Keinginan dia gitu ya. Betul, melihat kondisi rusun, kemudian pemberdayaan masyarakatnya seperti apa begitu. Nah, itu dari sisi positifnya begitu ya. Dan memang ya itu tadi Pak Taufik. Jadi rusun itu sebenarnya kalau saya melihat itu potensinya sangat banyak ya. Ya. Tinggal kita bagaimana menangkap peluang itu begitu ya. Termasuk yang peluang-peluang ekonomi, kemudian organisasi, kemudian juga partai begitu ya, organisasi politik, sampai mereka punya akses kredit. Jadi pada masuk itu asuransi, menawarkan kan. Nah itulah yang selama ini mereka nggak dapat sebenarnya. Jadi di rusun itu potensinya sangat banyak, dan budaya itu sebenarnya mengikuti dari kegiatan-kegiatan yang ada Pak Taufik. Itu nanti kan otomatis akan beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang di rusun begitu. Jadi berharap bahwa alumni penghuni rusun itu adalah masyarakat yang sudah lolos dari proses social learning. Betul. Yang terjadi di rusun gitu ya. Betul. Selama waktu penghunian itu mereka diharapkan belajar, bukan hanya sekedar mereka menghuni. Ini poin pentingnya. Betul. Atau kelebihan dari rusun itu kalau dikelola baik gitu ya. Betul. Tapi kalau tidak dikelola baik, nah jangan salah, penghuni di sana akan menjadi belajar yang tidak baik. Betul. Selama di rusun gitu ya, sehingga akan menularkan nilai-nilai atau hal-hal yang tidak baik juga terbawa setelah mereka tidak tinggal lagi di dusun. Itu yang jangan sampai terjadi kan ya Pak. Betul. Nah, menurut saya juga yang penting itu pasca mereka keluar dari rusun ya. Memang itu juga secara ekosistem harus disiapkan begitu ya. Jadi kalau yang saya temukan selama ini memang belum banyak orang yang tinggal di rusun kemudian mereka keluar akhirnya punya rumah sendiri begitu ya. Tapi ada yang berhasil. Itu tuh masih tergantung dari pribadinya begitu Pak. Mereka mau menabung, kemudian mereka keluar untuk memiliki rumah sendiri. Jawa Barat itu sudah 277 alumni yang sudah punya rumah Pak. Nah itu bagus sekali itu. Ya. Betul. Nah mungkin malah lebih banyak masih landed ya. Dari vertikal di vertikal ke landed. Ke landed lagi ya. Nah yang perlu dipikirkan sebenarnya memang kalau bisa vertikal ke vertikal lagi. Tsunami ya Pak. Tsunami itu gitu. Nah yang kalau di Singapura kan memang sudah vertikal semuanya. Betul. Jadi housing carrier-nya itu jelasnya dari rusun ini ke rusun yang lebih bagus lagi, yang lebih bagus lagi gitu. Betul. Jadi menurut saya untuk di perkotaan ya tentunya memang harus dipikirkan ya. Jadi bagaimana menyediakan hunian vertikal lagi untuk mereka yang sudah punya kemampuan. Nah tadi di apartemen transit ini yang sudah dibina, yang sudah dilatih, yang sudah dididik sedemikian rupa tadi Pak Taufik, bagaimana itu juga bisa terus terjadi di hunian vertikal tapi milik begitu ya. Betul. Kalau ke landed lagi kan mereka berubah lagi nanti begitu. Jadi budayanya juga bisa berubah lagi. Nah itu tantangannya sebenarnya. Tapi memang melihat tadi yang urgensi itu untuk perkotaan, ya tentunya ini yang perlu dipikirkan bersama begitu Pak Taufik, bagaimana menyediakan hunian vertikal di tengah kota begitu. Nah kalau di Singapura itu kan juga dari utara, selatan, timur, barat MRT-nya sudah ada, transportasi publiknya sudah bagus begitu ya. Nah kita sebenarnya bisa mencontoh seperti itu juga. Jadi transportasi publik itu sangat penting begitu ya. Nah sebenarnya yang seperti yang di Depok itu kan juga ada hunian vertikal di TOD begitu ya. Nah itu juga
menjadi salah satu solusi begitu ya. Jadi kita perlu menyiapkan memang bagaimana hunian vertikal di tengah kota itu untuk MBR begitu. Ya memang harus pendekatannya harus dari struktural, ini harus disediakan Pak Taufik gitu. Oke, wah luar biasa sekali nih Pak Gun. Udah banyak tapi mungkin waktu juga ya Pak Gun. Kita sudah 1 jam nih kita. Udah hampir 1 jam ya. Tidak terasa memang. Gak kerasa kita bicara rusun. Memang kalau bicara penghunian rusun itu ya banyak hal yang bisa kita gali ya. Kita bisa lakukan, kita bisa belajar juga gitu ya. Nah tapi mudah-mudahan tadi seri ini menjadi sharing buat kita semua. Betul. Buat sobat Uptrans gitu ya. Bagaimana tadi poinnya memberikan membudayakan ya hunian vertikal itu. Jadi terbentuk budaya hunian vertikal itu ya. Dan tadi bahwa success story-nya ada itu ya. Bagaimana sebuah dusun dikelola dengan baik dan menghasilkan SDM yang baik ya, Singapura. Tapi yang pelajaran yang kurang bagusnya juga ada tadi disampaikan Pak Agun. Di Amerika Serikat juga pernah terjadi malah jadi rusun itu menjadi pusat kriminal ya, pusat kriminal, jadi struktur yang kurang baik. Nah ini juga kita harus mengelola dengan baik, jangan sampai itu juga terjadi pengelolaan rusun yang kita kelola baik di Jawa Barat, kabupaten kota maupun di Indonesia. Pak Gun, terima kasih sekali sudah sama-sama bisa datang ke P3JB udah bisa sharing terkait dengan budaya banyak hal. Mudah-mudahan bisa jadi amal ibadah buat kita semua ya. Sobat Uptrans, demikian PPJ yang keempat ya, kita akhiri dan kita ketemu lagi di PPJ yang selanjutnya. Kita tutup dengan tag PPJ Podcast P3JB Juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik.